Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'i wa afiyatil abdani wa shifaa'i wa lil absar wa dhiyah wa til arwah wa bidayah wa ala alihi washabbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama yang fakir ta'zim dimuliakan Syekhul Majlis Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf dan juga Al-Habib Abdullah Al-Akhirid dan Al-Habib Abdullah Haddar beserta tuan rumah dan juga teman-teman semua tanpa mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru Al-Fakir, guru antum, keluarga-keluarga kita semuanya oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya ila fawqil mi'ah wa ila fawqil amri sahabi al-mu'ammar syariah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur. Dan Allah SWT dijaga fi safar wal khadar min syarril ain min syarril a'da wal hasidin wal zalimin wa min syarril fitani wal mihani was sihri ma zahara minha wa ma batan min syarri kulli syarr. Dan Allah SWT disihatkan jasadnya zahiran wa batinan syifaan tamman ajilan la yugadiru saqaman wa la alman wa la ilalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul di satu tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah bulan Jumadil Akhir, bulan Jumadil Akhir, dan tanggalnya sudah tanggal 30. Enggak, kalau tanggal bulan Hijriah itu tidak ada tanggal 31-nya, antara Tam sama Nakis. Nah insya Allah kalau Al-Fakir tidak sadar, hari Senin tanggal 1-nya, tanggal 1 daripada bulan Rajab. Nah sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah SWT, dan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan untuk kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahru salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sya'ban yakni dianjurkan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran. Dan sedangkan ketika di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan semua itu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut daripada kitab Mia Faidah yang dikumpulkan oleh Sayyidi Samatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibnu Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah bil Fiqih Matanallah Fidulil Hayati. Beliau daripada kalam ayahanda beliau, yakni Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah Ibnu Samatul Ustaz Imam Al-Habir Al-Kutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Beliau berkata, As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi beliau menceritakan tentang Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah beliau Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini termasuk daripada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW, ini cucu ataupun habaib. Nah beliau Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu seringkali mendapatkan isyarah langsung daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan bahkan murid-murid beliau itu banyak di Nusantara ini yang sanad keilmuannya itu menyambung kepada Syed Ahmad Zaini Dahlan. Jadi beliau itu adalah ulama mufti di kota Mekah di zamannya. Dan beliau Syed Ahmad bin Zaini Dahlan itu termasuk ulama yang sangat luar biasa di dalam bidang keilmuan agamanya.
dalam tasawufnya, tafsirnya, fikihnya, nahunya. Bahkan beliau juga mengarang salah satu kitab yang mensyarahkan kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah dikarang oleh Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali, yang Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali langsung belajar kepada Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi sangat pentingnya ilmu nahu sampai beliau juga mengarang tentang ilmu nahu, karena ilmu nahu adalah ilmu tertua yang dibukukan, yang ditulis langsung oleh sahabat Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan beliau dikatakan futiha lahu fil Quran. Jadi Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan itu diberikan futuh bagi beliau di dalam masalah Al-Quran. Sampai kullu ayatin minal Quran khatabatu anna ma'naya kada wa kada. Setiap daripada ayat-ayat Al-Quran itu mengajak bicara kepada beliau Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan dan menjelaskan bahwasanya maknanya ini seperti ini, maknanya ini seperti ini. Jadi Al-Quran setiap ayatnya itu langsung menjelaskan makna dan maksudnya kepada Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Makanya di situ dikatakan futiha lahu, diberikan futuh beliau. Makanya di dalam ilmu nahwu wal fakir ingat kepada keterangan daripada Syekh Abdurrahman As-Segaf. Di situ nahwu itu penting, luar biasa, sangat penting, karena kullu fannin yahtaju ila nahwi. Semua fan ilmu agama itu pasti membutuhkan kepada ilmu nahwu. Makanya di dalam tanda rofa, nasab, jar, jazm, kalau sampai nikah oning ilmu nahwu atau pernah madrasah, pernah ngaji ilmu nahwu, nikah pada rofa, nasab, jar, jazm. Ini rofa itu ada filosofinya. Ar-raf'u, raf'u itu meninggi, naik derajatnya. Nah, ar-raf'u itu asal daripada rofa adalah ad-dhammah. Dhammah ini akumpul, katanya ini akumpul. Makanya ataupun al-jamaah, bersama-sama, ajamaah, jangan sampai lepas daripada berjamaah, apalagi sampai lepas dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, ketika sudah al-jamaah kumpul terus erat hubungannya, maka nanti naik lagi an-nasab. Aslinya daripada nasab adalah al-fathu, fathah ataupun futuh. Paling kita buka. Makanya di situ ketika di dalam maulid wajma, jangan sampai ketika sudah berkumpul jangan sampai kita itu bercerai-berai. Makanya di situ ada doa wajma minasyamli ma tafarraq. Kumpulkanlah kita, jangan sampai kita itu bercerai-berai, asal-asal. Terus wal fathu oleh tutup, di situ juga ada doa waftah minal khairi kullu mughlaq. Bukakanlah semua setiap sesuatu yang tertutup. Ataupun Allahumma aftah alaina futuhal arifin, ya Allah berikanlah kami futuhnya orang-orang yang arif. Nah, ketika sudah nasab itu ada jar. Jar asalnya adalah al-kasrah, yakni inkisarul qalbi, patah hati. Ini ketika bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah dengan rendah hati, dengan hati yang sedang pecah ataupun patah, sehingga benar-benar meminta, benar-benar merasakan diri kita itu tidak mampu atas melakukan segala sesuatu yang berupa kebaikan, kecuali semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi jazm. Jazm itu adalah sukun, yakni terputus. Jangan sampai kita itu terputus dari Allah, terputus dari Rasul, dan terputus dari guru-guru kita. Jadi Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan itu beliau juga daripada salah satu dalam pernah Al-Fakir baca di dalam kitab Tadhkirun Nas, itu beliau menjadi imam di zamannya, menjadi imam Masjid Haramain. Jadi yang imami Masjid Mekah di Masjidil Haramain itu adalah beliau Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Terus beliau berkata juga Al-Imam Nawawi Sahih Riyadhis Shalihin. Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi seandi karangan kitab Riyadhus Shalihin, anika beliau sangat tawaddu,
sampai di zamannya Imam Nawawi Kadintonika diberi julukan Muhyiddin. Arti daripada Muhyiddin adalah orang yang menghidupkan agama. Ketika banyak orang memberikan julukan seperti itu kepada Al-Imam An-Nawawi, beliau Kadintonika tak kasukan. Bahkan beliau tak ridha. Bahkan beliau berkata, saya tidak ridho ketika saya dikatakan Muhyiddin, orang yang mau di agama. Kenapa? Karena agama Islam itu kokoh dan kuat dan akan selalu ada, bukan karena saya, tapi memang dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Apa beliau itu? Kata Sematul Ustadzul Imam, balagal qutbiyah fil asrar wal wilayah. Al-Imam Nawawi Kadintonika makomnya sampai makom qutbiyah, sampai mendapatkan derajat kutub. Nah, kutub itu adalah walinya para wali, pemimpinnya para wali. Jadi kutub itu derajat paling tertinggi yang menjadi pemimpinnya seluruh para wali yang ada di muka bumi ini. Jadi setiap masa itu pasti ada wali yang menjabat, yang sampai derajatnya terhadap derajat kutbiyah, yakni wali kutub. Fil asrar wal wilayah, di dalam asrar dan di dalam kewilayahannya itu sampai kepada kutbiyah. Yang pernah Al-Fakir ceritakan, suatu orang pernah bermimpi tentang Al-Imam Nawawi, yang mana orang Kadintonika mimpi tak pernah ngolat Imam Nawawi, tak pernah atau sareng Imam Nawawi, tidak pernah bersalaman langsung dengan Imam Nawawi. Yang mana dalam mimpinya orang ini ketika berada di satu tempat, yang mana di tempat tersebut berkumpullah ribuan manusia, banyak orang-orang beserta membawa bendera dan mengumpulkan rebana. Akhirnya orang Kadintonika mimpi tanya, ada apa ini? Beracara apa Kadintonika? Al-laila kutiban Nawawi. Hei, ketahuilah, malam ini itu diangkatnya Al-Imam Nawawi menjadi wali kutub. Sampai eka mimpi. Akhirnya orang Kadintonika ketika bangun dari mimpinya, dia mencari orang yang dimimpinya itu. Ya, siapa itu Imam Nawawi itu? Dia nyari sampai ke Damaskus. Akhirnya nanya, tahukah kalian kepada Imam Nawawi? Oh, Imam Nawawi Kadintonika ngajar. Ketika sampai di madrasahnya Imam Nawawi, ketika dia sampai pintu, langsung Imam Nawawi langsung menyambutnya berdiri. Padahal tak kenal Kadintonika, tak kenal, langsung mancing disambut. Langsung Imam Nawawi berkata, janganlah engkau ceritakan terhadap sesuatu yang telah engkau mimpikan tentang diriku sebelum aku meninggal. Tolong jangan lagi mimpi nak yang oleh kecuali saya engkau konsen. Guru diceritakan itu tentang pengangkatan kewaliannya Imam Nawawi yang mencapai derajat kutbiyah. Ada lagi salah satu karamah beliau ketika salah satu santrinya membuntuti beliau, mengikuti dari belakang. Ketika keluar dari madrasah, gerbang tanpa ada yang buka dan Imam Nawawi pun tidak menyentuh, tidak membuka, ini gerbang langsung terbuka. Terus diikuti. Temu ketika diikuti sampai temu badai Mekah. Ketika beliau melakukan tawaf sa'i ibadah di Masjidil Haram, si santri Kadintonika Noroy juga, dan pulang yang mengikuti juga di belakang Imam Nawawi sampai boleh ke Damaskus. Itu daripada salah satu karomahnya Imam Nawawi, sampai beliau jari jemarinya menyala untuk menjadi penerang ketika beliau Kadintonika sedang mengarang kitab. Terus kata Samatul Ustadzul Imam radhiyallahu an, beliau berkata, "Lau bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra lakana al-Ghazali." Seandainya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kadintonika pada pengangkatan Nabi mulai, seandainya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi terakhir, boleh pengangkatan Nabi, lakan al-Ghazali, maka setetia Nabi bukan Al-Imam Ghazali. Sampai dipuji-puji dalam kitabnya karangan Ihya Ulumuddin yang beliau dipuji-puji. Seandainya tak ada Al-Quran, seandainya nih kali Al-Quran tak ada, maka cukup Ihya Ulumuddin itu menjadi Al-Quran. Jadi luar biasa daripada makom dan kedudukannya Al-Imam Al-Ghazali. Karena Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi tanazara ma'al Imam Al-Haramain Ustadz Imam Al-Ghazali wa galabuhu fil fiqh. Dulu pada seanyama Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi
Nah, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi Indonesia berdiskusi kepada Al-Imam Al-Haramain dan juga berdiskusi kepada Al-Imam Al-Ghazali wa galabahu fil fiqh. Lalu Imam Haramain bin Al-Imam Ghazali itu mengalahkan Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam ilmu fikihnya. Zikru kalami radhiyallahu anhu fil Islam. Al-Islamul yaum muftarun alaih. Islam katonika hari ini itu malah menjadi bukti buruk kepada orang yang bukan non-Islam. Maksudnya Islam tapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Sehingga ketika orang-orang yang non-Islam melihat orang-orang Muslim itu seakan-akan tak percaya Islam dia adalah agama yang benar. Misal pada orang alakoka Cina, alakoka orang kafir. Dalam orang kafir pasti tahu orang Muslim kan Indonesia andi kewajiban selema betul. Tapi karena dia alakoka orang kafir, pas mencerminkan menampakkan tak apa yang lema betul, akhirnya seorang kafir kan Indonesia pun tak percaya Islam ini ke agama saya tepat. Karena olah kita sendiri. Makanya ingat kepada yang disampaikan Habib Muhammad Al-Kaf, beliau mengutip daripada yang di ceramah ataupun di acara haul tentang dakwah bil aqwal, dakwah bil af'al, dakwah bil asrar. Jadi yang terpenting banyak daripada orang-orang non-Islam itu memeluk agama Islam itu karena sebab bil af'al, sebab ngolati tingkah laku orang Muslim yang mencerminkan tentang benar-benarnya agamanya, sebenar-benarnya tentang ajaran agama Islam. Ada salah satu syekh daripada ulama Mesir, ketika beliau belajar di luar negeri, kali itu beliau ngekos mana se andi kali itu non Islam, se andi kos-kosan kali itu bernilai Islam, yakni kafir. Tapi syekh ini tidak langsung semerta-merta ngajak ke andi kos-kosan, merayu, mengajak, berdakwah dengan akwal, dengan ucapan, ngajak ayo masuk Islam, ayo enggak. Tapi yang beliau lakukan menampakkan perilaku akhlak yang baik sehingga orang kafir ini tercengang ataupun terheran-heran. Sampai setiap malam jam 2 tengah malam kali itu nikah, seorang asli kali itu nikah, saya di kos-kosan yang sudah tinggal di negaranya sendiri sudah puluhan tahun, mana binyeting aing pol 2 malam, ini kata kuat. Tapi sehingga di Indonesia, sehingga dari Mesir, setiap pol 2, aneka amandi ben audu, abojong, amandi audu, abojong, terus seperti itu. Sampai terheran-heran orang kafir di Indonesia. Karena menurut dia, engkau si penghuni asli negara dia, mon pol 2 nyeting aing tak kuat. Tapi ada yang beda dari orang Mesir yang bukan asli penghuni negara ini tapi kuat ketika nyeting aing setiap malam jam 2. Nah, ketika melihat seperti itu, akhirnya orang kafir Indonesia tertarik terhadap agama Islam sehingga langsung tanpa diajak, tanpa dirayu, tanpa didakwai dengan akuan, orang kafir Indonesia langsung menyodorkan dirinya sendiri untuk masuk ke agama Islam. Makanya di sini al-Islam mabda'ul silmu lal harbu. Islam kali itu nikah awal mulanya dengan perdamaian, bukan kalaban peperangan. Jadi orang-orang yang tidak tahu sejarah pasti mengiranya sekejap Islam perang bukan. Tidak seperti itu. Islam itu tidak dimulai dengan peperangan tapi dengan perdamaian. Mungkin hanya itu yang bisa Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Fakir dan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna la wa asrafna wa tub alaina tawbatan li kulli hawda wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil khilali wa kulli mahabba aw jiratin asuba wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna rabbi kisabi minna
بالمصطفى الرسول الأفضل بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد نفس سبحي والحمد لله في البدن والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم